Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Apakah sehat? Sehat. Pak. Apakah ada dari anda semuanya yang tidak hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa dipertahankan lagi ya. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konversi bilangan dari oktal. Ada yang masih ingat apa itu konversi bilangan oktal? Silakan Zaki. Angka-angka. Oktal, angka konversi oktal adalah konversi bilangan berbasis 8. Oke, bagus. Terima kasih Zaki ya. Oke. Betul seperti yang dibilang Zaki tadi, bahwasanya konversi bilangan oktal itu adalah mengubah suatu bilangan dari bilangan oktal dengan basis 8. Yaitu basis 8 itu ada dari angka 0 sampai angka 7. Nah, pada pertemuan sekarang ini kita akan mempelajari mengenai konversi bilangan heksadesimal. Sebelum lanjut ke materinya, adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagaimana pengertian dari sistem bilangan heksadesimal. Yang kedua, dapat menyebutkan simbol-simbol yang digunakan dalam heksadesimal. Yang ketiga, peserta didik dapat mengubah bilangan heksadesimal ke dalam bentuk desimal. Dan terakhir, peserta didik dapat mengubah bilangan dari heksadesimal ke biner. Oke, di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik dulu sebelum masuk ke pembelajaran inti kita. Di sini ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, ada yang bisa menjawab mengapa dalam heksadesimal ini hanya ada huruf A sampai dengan F. Ada yang bisa jawab? Silakan Ibu. Karena dalam heksadesimal itu sistemnya bilangan berbasis 16, Pak, di mana membutuhkan 16 simbol. Jadi angka 0 sampai 9 itu berjumlah 10, maka dari itu ditambahkan huruf A sampai F untuk mewakili nilai 10 sampai 15. Oke, bagus itu. Terima kasih. Oke, betul ya seperti yang dibilang Ibu tadi, bahwasanya penggunaan huruf A sampai F ini sebagai pengganti simbol, dikarenakan kita hanya menggunakan angka 0 sampai 9, dan kalau misalnya 10 itu kan udah gabungan dari dua angka. Makanya kita menggunakan simbol yang lain seperti penggunaan huruf. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Ada yang bisa menjawab bagaimana cara membaca bilangan yang mengandung huruf tersebut? Oke, Fadil. Cara membaca huruf yang bilangan yang mengandung huruf itu dalam heksadesimal dibaca sebagai angka, A dibaca sebagai 10, 11, B dibaca sebagai 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Jadi misalnya 1A dibaca 1A lalu dihitung sebagai 1 dari 10 dan 10. Oke, terima kasih Fadil. Cukup ya Fadila. Oke, betul seperti yang disampaikan oleh rekan Anda tadi, bahwasanya cara membaca bilangan huruf itu tuh dari A itu ada 10 sampai F bilangan 15. Oke, sampai di sini Pak, bisa dipahami? Sekali lagi bisa dipahami? Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari heksadesimal serta simbol-simbol yang akan digunakan. Jadi, heksadesimal itu adalah proses mengubah representasi angka antara sistem bilangan berbasis 16, yaitu ada angka 0 sampai 9 serta huruf A sampai dengan F, dengan sistem bilangan lain. Nah, jadi pada pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana cara pengkonversian bilangan heksadesimal ke desimal serta bilangan heksadesimal ke biner. Untuk angkanya sendiri itu seperti yang dijelaskan oleh Fadil tadi, itu ada 0 sampai 9 serta A sampai F. Yang dimana A sampai F itu ada A yang diberikan sebagai angka 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan juga F 15. Baik, sebelum Bapak lanjut ke contoh soal, apakah sudah paham pengertian serta simbol dari heksadesimal ini? Sudah. Oke. Kita lanjut untuk ke contoh dari heksadesimal. Di sini Bapak punya satu contoh, yaitu 1A heksadesimal ke bilangan desimal. Nah, jangan fokus ke PPT dulu, bisa akan fokusnya ke Bapak dulu ya. Untuk dari penggunaan rumus dari heksadesimal ini, kita menggunakan rumus N
dikali 16 n kurang 1. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk pengubahan heksadesimal ke desimal. Nah, contohnya itu adalah 1A heksadesimal ke desimal. Berarti 1 dan juga A. Apa tadi bilangannya? A sama dengan 10. Oke, A berarti 10. Caranya berarti kita masukkan rumus ini. Berarti ini dikali dengan 16 pangkat 2 tambah 1. Dan ini 10 kali 16 pangkat 1. Maaf, dikurang 1 dikurang 1. Pak, kenapa di sini 2, kenapa di sini 1? Dikarenakan angka kan di sini kita memiliki dua bilangan, yaitu A dan 1. Untuk menghitungnya kita mulai dari kanan ke kiri untuk menghitung jumlah n itu. Berarti A ini kita anggap sebagai 1, n sama dengan 1. Dan ini n sama dengan 2. Nah, jadi kita lanjutkan. 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 10 dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 1 berapa? 16 pangkat 1? 16 ditambah 16 pangkat 0, ada yang tahu berapa jawabannya? Oke, 1 dikali 10? 10. Maka hasil dari 1A heksadesimal ke desimal adalah 16 tambah 10. Berapa hasilnya? Oke, bagus. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya? Sekali lagi Bapak tanya, apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Ya Pak, masih Pak. Nah, selanjutnya untuk heksadesimal ke biner. Di sini Bapak punya tabel akan mempermudah Anda dalam mencari jawaban heksadesimal ke biner. Di sini bisa teman-teman lihat ke depan untuk tabelnya. Nah, untuk contoh dari heksadesimal itu sendiri ke biner, Bapak ambil angka dari 2F ke biner. Nah, bagaimana cara kita untuk menjawab pertanyaan ini? Kita kembali ke tabel tadi. Nah, kita lihat di sini. Kita menggunakan dua angka bilangan, yaitu 2 dan juga F. Bisa Anda semua lihat di sana. Untuk bilangan 2 itu boleh disebut, paham? Bilangan 2 apa? Bilangan biner dari 2 bisa disebut? Oke, bagus. Untuk yang lain tolong diperhatikan ya, nanti saya tulis di bahan. Berarti 2 itu adalah 0, 0, 1, 0, betul? Nah, untuk F, kita lihat. Untuk F apa? 1, 1, 1, 1. Oke. Tolong perhatikan yang tidak ada yang main HP, tidak ada yang mengobrol. Tolong perhatikan saya karena ini hitungan cukup rumit, oke? 1, 1, 1, 1. Nah, untuk cara pengurutannya itu, paham? Untuk cara pengurutannya itu, kita mulai dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri kita ada 2 dan F, gitu kan? Berarti untuk hasil dari 2F dari heksadesimal ke biner itu hasilnya adalah 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Sampai di sini bisa dipahami? Sama. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Untuk sekarang kita akan melakukan pembelajaran berkelompok. Di sini Bapak akan membagi kelompok Anda menjadi 3 orang, yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Pada masing-masing LKPD ini memiliki pertanyaan yang berbeda masing-masing kelompoknya. Untuk petunjuknya itu, diskusikan bersama kelompok dan jawab dengan singkat, kemudian presentasikan hasilnya. Nanti salah satu dari masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, untuk kelompok pertama, ini 4 orang, silakan. Untuk kelompok kedua, ini Kami berlima kan? oke, berarti sama bisa satu ya. Kedua, dan untuk kelompok 3, silakan. Desain bidang pemimpin. Nah, perhatikan lagi untuk soal dan juga cara menjawabnya. Oke, untuk waktu pengajaran cukup 2-3 menit saja. Silakan dikerjakan sekarang. Boleh, Pak? Kalau
pencahayaan boleh di mana? HP saya di mana? Dalam penugasannya? Tidak, Pak. Sejauh ini aman? Sejauh ini aman? Aman, Pak. Untuk nomor 2? Seperti yang di depan ya. Kita pisahkan dulu dua. Oke lah. Dan juga untuk 2 nih berarti 16 pangkat 1 betul? Betul. Dikali Dikali? Oke. Nah, dapat hasilnya dari 2 perkalian ini dijumlahin, oke? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang susah lagi tanya aja. Kami lupa heksadesimal tadi, Pak. Nah, heksadesimal itu mengubah basis 16 dan basis 16 itu Berarti ini kali, Pak. ya kalau untuk ini desimal ya. Kita Nah, ke desimal. ke desimal. Berarti kan desimal itu contohnya ada depan. Oke. Nah, ketika juga nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya Email. Pak ya. Ya, Pak. Jangan lupa nih soalnya ada 2 bukan 1 ini. Apakah sudah ada dari masing-masing kelompok yang sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah, Pak. Oke. Siapa yang mau pertama maju? Kelompok berapa dulu? 3 lagi, Pak. Kelompok 3 lagi. Oke. Kelompok 3 silakan maju untuk memaparkan hasil kelompok mereka. Kami masih bingung sampai maju, Pak. Bisa speedrun, Pak. Silakan email. Siapa email ini? Oh, suara. Silakan siapa nih email? Maju. Putri Indonesia. Cepat. Optika service. Untuk nomor 2 tuh, sekali bentar sebelum kelompok 3 menyampaikan hasil dari diskusi mereka, Bapak minta untuk jawaban nomor 2-nya bisa ditulis di papan tulis, oke? Oke? Oke, Pak. Oke. Silakan lanjutkan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama itu perbedaan antara heksadesimal dan oktal. Di mana perbedaannya yaitu heksadesimal basisnya 16, kemudian oktal basisnya 8. Dan yang kedua ada soal mengkonversikan bilangan. Sudah, Pak. Oke, perhatikan dulu ke depan semuanya. Bisa Anda lihat semuanya apakah jawaban dari diskusi kelompok 3 ini benar? Nah, Benar, Pak. Oke, ada komplain tidak? Ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Ada lagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Oke, silakan soal maju. kok tulis apa? Yang nomor 2 sih. Baik, kami dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu simbol apa saja yang digunakan dalam heksadesimal? Simbolnya A, B, C, D, F. Yang soal nomor 2
Oke, bentar. Perhatikan semuanya di sini. Untuk jawaban dari diskusi kelompok 2 ini 2F sama dengan 0,10, 1,11. Apakah ada koreksi dari masing-masing kelompok lain? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Terima kasih Fadil. Pintar. Oke, kelompok 1. Silakan. Silakan maju ke depan. Tunjukkan performamu, Chris. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi kami yang dimana yang nomor 1 itu ialah apa yang dimaksud dengan bilangan heksadesimal. Ialah sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Dan nomor 2 itu konversikan bilangan 1A heksadesimal ke desimal. Silakan. Di sini saja. Oh, suaranya tolong perhatikan kembali ya, Pak. Sudah Pak? Sudah? Baik. Oke, apa ada dari dua kelompok lain untuk koreksi jawaban dari nomor 1? Cukup, Pak. Cukup? Oke, terima kasih nomor 1. Silakan terima kasih Pak. Baik, mungkin segitu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan Bapak akan memberikan tugas simpel saja, cuma 3 pertanyaan. Di mana untuk tugas pertama mengubah bilangan heksadesimal 2B ke bilangan desimal. Lalu yang kedua mengubah bilangan 3C heksadesimal ke biner dan 6E heksadesimal ke desimal. Ini akan dikumpulkan di minggu depan, oke? Oke, Pak. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangannya. Oke, Zenol. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, sistem bilangan heksadesimal itu merupakan sistem bilangan dengan basis 16 menggunakan angka 0 sampai 9. Kemudian dari 10 sampai 15 menggunakan huruf A sampai F. Kemudian yang kedua yaitu kita mempelajari tentang konversi heksadesimal ke desimal dan kemudian konversi dari heksadesimal ke biner, Pak. Oke, terima kasih Jenderal. Baik, aplaus dulu untuk Jenderal. Oke, baik, saya ulangi lagi. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini adalah bahwa heksadesimal itu adalah mengubah suatu konversi bilangan yang bisa kita ubah ke bilangan-bilangan tertentu. Yang mana heksadesimal ini memiliki basis 16 yaitu 0 sampai 9 serta huruf A sampai F yang mewakili angka 10 sampai angka 15. Selain itu juga pada pembelajaran ini kita sudah belajar bagaimana cara melakukan konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal serta konversi bilangan dari heksadesimal ke biner. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih kurang, Bapak mohon maaf, kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.